Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kan kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama kembali berkumpul, bersekutu Bapak Ibu melalui media sosial, melalui media Zoom ini. Dan Bapak Ibu, minggu ini adalah minggu ketiga Advent. Dan Bapak Ibu, tema minggu Advent yang ketiga itu berbicara soal sukacita, joy Bapak Ibu. Ya, joy, sukacita. Nah Bapak Ibu, ketika kita sedang mengalami satu pergumulan, ketika kita sedang mengalami satu kesusahan, satu masalah Bapak Ibu, apakah yang biasa kita lakukan untuk membuat diri kita bangkit kembali, untuk membuat diri kita bersukacita kembali? Apa yang Bapak Ibu biasanya kita lakukan? Bapak Ibu, saya masih ingat tahun lalu ketika saya semester yang pertama datang ke Korea Bapak Ibu, dan kemudian semester pertama itu studi saya itu sangat berat karena jumlah kredit yang cukup banyak. Bapak Ibu, saya mengambil ada 7 kelas pada semester pertama saya. Jadi Bapak Ibu, padat sekali dan tugas-tugasnya juga cukup banyak. Dan itu baru pertama kali ya, semester pertama datang dengan situasi yang baru, dengan lingkungan yang baru. Dan ditambah lagi Bapak Ibu, semester yang pertama itu, apalagi ketika sudah mendekati akhir semester yang pertama, saya juga sedang sibuk yang mempersiapkan kedatangan ibu yang akan datang ke Korea, juga mencari rumah, mencari tempat tinggal, mengurus dokumen untuk pengurusan visa daripada ibu di Indonesia dan juga nanti ke Korea. Jadi Bapak Ibu, tahun lalu ya, tepatnya itu bulan November, bulan Desember, Bapak Ibu, itu masa-masa yang membuat saya itu ya secara jujur sangat pusing, ya sangat bergumul sekali, karena ada banyak hal sekali yang saya pikirkan pada waktu itu. Bapak Ibu, saya masih ingat ketika hari-hari ya mulai dari November Bapak Ibu sampai Desember, dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan, dikumpulkan di sekolah, ya ditambah dengan mencari rumah Bapak Ibu di luar, mencari informasi, tanya sana sini. Bapak Ibu, setiap pagi saya masih ingat ketika saya mau ke kelas, waktu itu tahun lalu ya, kita masih kuliah di kelas Bapak Ibu, ketemu dengan dosen, ketemu dengan teman-teman sekelas. Bapak Ibu, saya masih ingat ketika setiap pagi, setiap ada kelas, saya jalan dari kamar ya, dari asrama menuju ke ruang kelas Bapak Ibu, itu ada melewati ya beberapa bangunan. Bapak Ibu, saya masih ingat setiap kali kalau saya berjalan ke ruang kelas ya, saya melihat ada lingkungan ya, melihat ada banyak tempat-tempat yang lain Bapak Ibu. Di dalam perjalanan itu Bapak Ibu, yang saya lakukan adalah bernyanyi Bapak Ibu. Ya, saya bernyanyi karena ada banyak pikiran dalam kepala saya pada waktu itu. Bagaimana menyelesaikan tugas-tugas ini, dan kemudian mencari rumah ya, dan hal-hal yang lain. Jadi Bapak Ibu, dalam perjalanan itu ya, di tengah banyak pikiran itu Bapak Ibu, yang saya lakukan pada saat itu ya, setiap kali kalau saya ke kelas Bapak Ibu, saya menyanyi Bapak Ibu. Saya mengangkat sebuah puji-pujian ya, sambil bernyanyi, saya sambil berjalan Bapak Ibu, melihat sekitar saya. Dan Bapak Ibu tahu lagu apa yang saya nyanyikan Bapak Ibu? Tahu lagu apa yang saya nyanyikan? Lagu yang pertama tadi, Sungguh Besar Kau Allahku. Bapak Ibu, ketika saya berjalan ya, saya melihat sekitar. Kebetulan di kampus Yonsei yang di Songdo itu masih cukup luas, dan ada lahan-lahan kosong, dan ada satu lahan itu yang digunakan itu sebagai tempat untuk bercocok tanam, untuk bertani Bapak Ibu. Jadi cukup luas kampus ya, dan masih cukup kosong dan tidak banyak orang pada saat itu. Jadi Bapak Ibu, saya menyanyi Bapak Ibu. Ya, saya menyanyikan lagu yang pertama tadi yang kita dengarkan, Sungguh Besar Kau Allahku. Saya bernyanyi, maka jiwaku pun memujimu. Ya, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu, kata-kata itu terus menerus saya ulang-ulang, kata-kata itu terus menerus saya ulang-ulang. Kenapa Bapak Ibu? Entah kenapa saya terpikir menyanyikan lagu itu. Ya, ketika saya menyanyikan lagu itu
seolah-olah membangkitkan semangat saya, yang membangkitkan kembali kekuatan Bapak Ibu bagi saya. Maka jiwaku memujimu. Karena secara manusia Bapak Ibu, jiwa saya ini sebetulnya pusing, stres Bapak Ibu. Ya sulit rasanya untuk memuji Tuhan, tapi entah kenapa ada satu dorongan untuk berkata, maka jiwaku memujimu Tuhan, sungguh besar kau Allahku. Bapak Ibu, kata-kata dari lagu itu tiba-tiba muncul di pikiran saya, dan kata-kata itu saya yakin sekali dan seolah-olah memberikan saya satu harapan, memberikan saya satu kekuatan bahwa apa yang ada di depan saya, tugas-tugas, masalah-masalah yang harus dikerjakan, yang harus diselesaikan, itu bisa dikerjakan dan itu bisa selesai. Karena apa? Karena Allah itu besar. Ya, jadi jiwaku harus tetap memuji Tuhan. Itu yang ada dalam pikiran saya waktu itu, Bapak Ibu. Jadi makanya saya menyanyikan lagu yang pertama, maka jiwaku memujimu ya Tuhan, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku memujimu ya Tuhan, sungguh besar kau Allahku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan ketika situasi yang kita hadapi begitu berat, yang membuat kita rasanya sulit untuk bersuka cita, sulit untuk memuji Tuhan? Bapak Ibu, apa yang kita lakukan biasanya? Mungkin kita ada yang menonton televisi, mungkin kita ada yang jalan-jalan, ya mungkin kita ada yang mendengar musik juga bisa, ya ada yang mungkin tidur, ada yang mungkin makan, ya ada yang mungkin ke mall dan sebagainya. Apapun itu Bapak Ibu, mungkin itu yang kita lakukan. Tapi Bapak Ibu, yang saya lakukan adalah mengangkat pujian, memuji Tuhan. Karena dari lagu pujian yang saya bawakan itu memberikan kekuatan dan harapan bagi saya, membangkitkan semangat saya lagi. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada pagi ini, ya di minggu ketiga Advent, kita bicara tentang sukacita. Dan Bapak Ibu, bacaan ayat firman Tuhan kita pada pagi ini itu juga berbicara tentang sebuah pujian, ya berbicara tentang seseorang yang juga mengangkat pujian, nyanyian kepada Tuhan. Dan seseorang ini bernama Maria, Bapak Ibu. Ya, seorang yang bernama Maria. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk membaca pada pagi ini dari kitab Lukas pasal 1. Saya ajak kita untuk membaca dari ayat 39 sampai ayat yang ke-56. Bapak Ibu, kalau yang punya Alkitab, Bapak Ibu silakan buka bersama dengan saya. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayat 56. Bapak Ibu, saya akan membacakannya untuk kita semua. Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca itu diberikan judul di dalam Alkitab, nyanyian pujian Maria, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Maria, siapa itu Maria? Dan mengapa dia menyanyikan lagu pujian ini? Bapak Ibu, itu yang akan menjadi renungan kita pada pagi ini. Bapak Ibu, Maria kita kenal sebagai ibu dari Tuhan Yesus. Ibu yang melahirkan Yesus dalam wujud manusia ke dunia ini. Nah Bapak Ibu, sebelum perikop yang kita baca tentang Maria yang menyanyi dan memuji Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita baca dari ayat 39 tadi, ya di situ dikatakan Maria itu bertemu dengan Elizabeth, dan ketika ia bertemu dengan Elizabeth, Bapak Ibu, Elizabeth itu berseru karena dipenuhi Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Dia berkatakan sesuatu yang indah tentang Maria ini. Apa yang dikatakan tentang Maria? Dia berkata bahwa Maria adalah seorang perempuan yang diberkati. Maria adalah seorang perempuan yang diberkati karena dia melahirkan Juru Selamat kita, Tuhan kita, Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan kemudian dia memuji Maria ini sebagai seorang yang percaya. Ya, seorang yang taat, seorang yang percaya kepada Tuhan, sehingga apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan ayat 45 akan terlaksana. Oh, jadi Bapak Ibu, ketika Maria mendengar itu perkataan dari Elizabeth itu sendiri, Bapak Ibu, mulailah Maria kemudian mengangkat pujian yang kita baca dari ayat 46 sampai ayat 55 ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pujian Maria ini adalah sebuah pujian yang indah, ya, sebuah pujian yang sangat agung sekali. Dan saya percaya Bapak Ibu, Maria ketika dia menyanyikan lagu ini, ya, itu bukan pada saat dia itu sedang dalam situasi yang sebetulnya bahagia sekali, Bapak Ibu. Ya, kalau kita jujur, kita mau mengingat dan merasakan, Bapak Ibu, situasi yang dihadapi oleh Maria pada saat itu, kita bisa sedikit membayangkan. Bapak Ibu, siapa sebetulnya Maria ini? Bapak Ibu, Maria ini bukan berasal dari orang yang kaya, orang yang besar, atau seseorang yang berada dalam kedudukan yang tinggi, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, mengapa nyanyian pujian Maria ini begitu indah, begitu istimewa, Bapak Ibu, sehingga perlu kita renungkan pada pagi ini? Bapak Ibu, nyanyian pujian Maria ini, kalau kita baca dan kita coba cermati, ini sebetulnya menyatakan ya satu kerinduan hati dari Maria itu sendiri yang sudah merasakan kasih Allah dan yang juga merasakan kuasa Allah di dalam hidupnya. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu, dia bisa memuji Tuhan, sehingga dia bisa bersuka cita. Karena apa yang dia rasakan itu, kasih dan kuasa Allah itu membangkitkan sukacita dia. Dan lagu itu Bapak Ibu adalah ekspresi ya dari sukacita yang dia rasakan, yang dia alami, yang dia terima, Bapak Ibu, dari Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita untuk belajar dari Maria ini, dari apa yang dia alami dan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup dia, untuk boleh juga kita jadikan sebagai satu inspirasi, sebagai satu teladan bagi kita, Bapak Ibu, untuk juga tetap menjaga dan memelihara sukacita dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, Maria dia memuji Tuhan. Ya, dia mengangkat seruan dan pujian bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu, itu membangkitkan sukacita dia kembali. Dan Bapak Ibu, apa yang dinyanyikan? Ya, apa yang disampaikan oleh Maria sebetulnya? Bapak Ibu, ada 2 poin saja ya yang saya mau coba ajak kita untuk merenungkan. Yang sebetulnya ada banyak poin, tetapi ada 2 hal di sini, Bapak Ibu, yang saya mau mengajak kita untuk kita merenungkan bersama. Bapak Ibu, mengapa Maria bisa mengangkat dan pujian ini seperti ini, Bapak Ibu? Mengapa? Bapak Ibu, hal yang pertama adalah karena Maria itu merasakan kasih Tuhan yang memperhatikan dirinya yang rendah, Bapak Ibu. Dirinya yang bukan siapa-siapa. Bapak Ibu, siapa Maria? Maria bukan dari keluarga kaya, keluarga besar dan sebagainya, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berkenan ya untuk memperhatikan dia, dan bahkan Tuhan berkenan
untuk memilih dia. Dari sekian banyak wanita yang ada, dari sekian banyak perempuan yang ada, tapi Maria dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang ibu manusia dari Tuhan Yesus ketika dia lahir ke dunia. Dan Bapak Ibu, apa yang dirasakan oleh Maria? Dia belum menikah pada saat itu, tetapi ketika malaikat datang kepada Maria yang mengatakan bahwa dia akan melahirkan seorang juru selamat yang bernama Yesus. Bapak Ibu, Maria itu, ya, kalau kita bisa jadi Maria, ataupun orang lain yang tahu Maria itu mengandung dan akan melahirkan. Bapak Ibu, ini tentu bukan sesuatu yang mudah untuk diterima oleh Maria, apalagi keluarga-keluarganya yang lain. Mungkin orang-orang yang mengenal Maria juga. Bagaimana mungkin seorang yang belum menikah bisa mengandung, ya, bisa hamil, Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini tentu bisa menjadi sebuah aib. Apalagi wanita, Bapak Ibu, di kalangan orang Yahudi pada saat itu wanita itu punya status atau kedudukan yang lebih rendah dalam masyarakat dibandingkan dengan laki-laki. Ya, wanita pada umumnya, Bapak Ibu, di budaya kita di timur, Bapak Ibu, wanita itu punya kedudukan yang dianggap lebih rendah, paling tidak sama atau setara dengan laki-laki. Tapi Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa bagi Tuhan, wanita itu juga, perempuan itu punya kedudukan yang sama dengan laki-laki. Dan Bapak Ibu, itu sebabnya Maria itu bisa memuji Tuhan. Ya, ketika di ayat 48 dia berkata, "Sebab jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya." Ya, dan ayat 52 juga ia berkata, "Tuhan itu menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah." Ya, siapa orang-orang yang rendah itu, Bapak Ibu? Ya, orang-orang yang rendah itu tentu luas sekali. Ada banyak, Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang dianggap mungkin rendah di dalam status mereka dalam masyarakat. Mungkin orang-orang yang sakit kusta kalau pada zaman itu. Ya, orang-orang pendosa, pemungut cukai yang dianggap berdosa. Dan juga jangan lupa, Bapak Ibu, orang-orang yang dianggap rendah pada zaman itu juga termasuk wanita dan juga anak-anak, Bapak Ibu. Ya, dianggap rendah. Tapi dari lagu ini, Maria, dia bisa merasakan bahwa di mata Tuhan, dia itu tidak rendah. Sekalipun di mata manusia, di mata orang lain, di mata kebudayaan pada masa itu, dia dianggap rendah, dianggap hina. Tapi Bapak Ibu, di mata Tuhan, dia merasa dirinya istimewa. Nah, Bapak Ibu, itulah kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan yang Maria rasakan. Dan ketika dia merasakan itu, Bapak Ibu, itu membuat dia bersuka cita dan kemudian dia mengangkat pujian kepada Tuhan. Dan pujian itu juga yang terus membangkitkan sukacita dia, Bapak Ibu. Ya, di tengah situasi yang tidak mudah yang dia hadapi. Bapak Ibu, itu yang pertama. Bapak Ibu, apa hal kedua yang Maria juga rasakan dari apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya? Bukan hanya kasih Tuhan yang memperhatikan orang yang lemah, orang yang rendah seperti dia. Tapi hal yang kedua, Bapak Ibu, yang Maria juga rasakan adalah kuasa Tuhan. Ya, kuasa Tuhan yang boleh mengerjakan perbuatan yang besar di dalam kehidupan Maria dan juga bangsanya pada saat itu. Kuasa Tuhan yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, kita ingat bahwa Maria itu dia bisa mengandung, ya, dia bisa hamil, Bapak Ibu, itu bukan karena campur tangan manusia. Karena dia belum menikah dengan Yusuf pada saat itu. Ya, mereka belum berhubungan layaknya suami dan istri. Lalu bagaimana Bapak Ibu bisa mengandung dan hamil, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, inilah satu kuasa dan campur tangan Tuhan. Karena Maria itu lahir dari Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupnya. Bapak Ibu, ini kuasa dan campur tangan Tuhan. Tidak mungkin manusia bisa mengerjakan itu kalau bukan sesuatu yang lebih dari manusia yang campur tangan dan bekerja di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini kuasa dan campur tangan Tuhan yang Maria rasakan, yang Maria telah alami, Bapak Ibu.
Sehingga ketika dia mengalami itu dan dia merasakan itu, dia melihat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kebesaran Tuhan itu jauh melampaui apa yang telah dikerjakan bagi dirinya sendiri. Ya, dan dia melihat itu juga bahwa Tuhan sanggup mengerjakan perbuatan yang jauh lebih besar lagi. Bagi siapa? Bukan hanya bagi dirinya, Bapak Ibu. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, Maria. Tapi juga bagi seluruh bangsanya. Bagi Israel, Bapak Ibu. Umat pilihan, umat perjanjian yang dikasihi Tuhan juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua hal ini. Kasih dan juga kuasa Tuhan. Ya, kasih Tuhan yang memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina seperti dirinya, orang-orang yang rendah. Dan juga kuasa Tuhan yang sanggup menegakkan keadilan, yang sanggup menolong dan menyelamatkan bangsanya, yang sanggup melakukan mujizat dan juga perbuatan-perbuatan besar di dalam hidup Maria dan juga bangsa-bangsanya dan juga manusia yang lain. Ya, Bapak, dua hal inilah yang mendorong Maria untuk bisa tetap bersuka cita dan dia mengangkat pujian kepada Tuhan. Bapak-Bapak dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ya, apalagi kita di tengah situasi kita pada saat ini, situasi pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, kapan akan selesai. Apalagi hari ini, Bapak Ibu, saya baca di internet ya berita bahwa jumlah kasus positif virus corona pada hari ini, Bapak Ibu, ya berarti dari yang kemarin dilaporkan sudah melewati 1.000, Bapak Ibu. Ini yang paling tinggi. Berita hari ini sudah melewati 1.000, Bapak Ibu. 1.030 kalau saya tidak salah. Bapak Ibu, ini tentu suatu hal yang mengejutkan. Ya, sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, Bapak Ibu, kok bisa semakin tinggi? Karena awalnya memang Korea sempat tinggi, tapi kemudian turun ya, dan orang bilang, wah, Korea Selatan sudah berhasil meredakan dan juga mengendalikan pandemi virus corona ini. Tapi kemudian, Bapak Ibu, gelombang kedua muncul lagi, dan sekarang gelombang yang ketiga, bahkan sudah melewati angka 1.000, lebih tinggi dari gelombang yang pertama dan gelombang yang kedua, Bapak Ibu. Ya, ini sesuatu hal yang tidak kita perkirakan. Bahkan virus corona itu sendiri, pandemi juga bukan sesuatu hal yang kita bisa perkirakan, Bapak Ibu, dari awal. Siapa yang bisa menyangka, Bapak Ibu, bahwa sepanjang tahun 2020 ini, ya hampir sepanjang tahun ini, kita akan mengalami situasi yang baru. Kemana-mana kita pakai masker, ya cuci tangan, cek suhu tubuh, ya gereja ya tidak bisa lagi berkumpul rame-rame. Natal tahun ini, Bapak Ibu, tidak lagi semeriah ataupun seperti acara-acara yang kita alami, yang kita lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu, di dalam hidup kita banyak hal-hal, Bapak Ibu, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan itu bisa terjadi. Dan seringkali, Bapak Ibu, hal-hal seperti itu membuat kita susah, dan hal seperti itu juga yang membuat kita kadang mengalami pergumulan yang begitu berat, Bapak Ibu. Ya, banyak hal-hal, Bapak Ibu, yang tidak kita bisa perkirakan bisa terjadi. Karena, Bapak Ibu, seringkali hal yang kita pikirkan, hal yang kita khawatirkan itu justru yang tidak terjadi. Seringkali ya kita khawatir ini dan itu, malah tidak terjadi. Yang tidak kita pikirkan itu justru yang terjadi. Sama seperti virus corona ini, Bapak Ibu. Saya percaya tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi virus corona atau pandemi sebesar ini dan selama ini. Bahkan bisa semakin tinggi dan sebagainya. Dan Bapak Ibu, sama apa yang dialami oleh Maria juga. Saya percaya tidak pernah dia pikirkan juga. Siapa dirinya? Ya. Kok bisa dia dipilih Tuhan, tiba-tiba satu hari malaikat datang mengatakan bahwa dia akan hamil dan melahirkan seorang juru selamat dalam hidupnya. Saya pikir dia tidak pernah membayangkan hal itu terjadi. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apapun itu, ya peristiwa alami yang kita alami, Bapak Ibu, mari jangan biarkan itu semua. Ya, apapun itu yang kita alami, yang tidak pernah kita pikirkan dan bayangkan sebelumnya, jangan biarkan itu menghalangi kita untuk tetap bersuka cita. Ya, jangan
biarkan masalah yang kita alami, yang sudah terjadi, maupun yang akan terjadi, yang kita belum tahu, itu membuat kita sulit untuk tetap memuji Tuhan dan bersuka cita bagi Tuhan. Karena Bapak Ibu, kita juga tidak tahu sebetulnya akhir dan juga ujung dari semua persoalan ini. Mungkin kelihatannya tidak baik Bapak Ibu. Ya, mungkin kelihatannya tidak baik, tapi kita tidak tahu ujung nanti akhirnya itu seperti apa. Ya, apa yang Tuhan mau kerjakan. Ya, apa yang Tuhan rencanakan. Kita tidak tahu. Sama seperti dalam hidup kita juga Bapak Ibu. Ketika terjadi sesuatu yang tidak kita bayangkan. Bapak Ibu, kita sebagai orang yang percaya, kita punya satu harapan, kita punya satu keyakinan Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan itu bersama dengan kita, dan Tuhan itu mengerjakan itu semua untuk kebaikan kita juga. Yang kita mungkin belum mengerti, yang kita belum tahu. Tapi poinnya adalah Bapak Ibu, mari kita tetap bersuka cita, dan kita tetap menyerahkan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan. Sama seperti Maria Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan ketika dia mengalami hal yang tidak dia pikirkan dan bayangkan sebelumnya? Bapak Ibu, yang dia lihat itu hanya dua, kasih Allah dan juga kuasa Allah. Dua hal itu Bapak Ibu yang terus dia pegang. Kasih Allah dan kuasa Allah yang sudah dia alami, yang sudah pernah dia rasakan. Jadi Bapak Ibu, apakah kita sudah pernah mengalami kasih dan kuasa Allah sebelumnya di dalam hidup kita? Sehingga ketika kita mengalami persoalan dan pergumulan itu, Bapak Ibu, kita bisa tetap percaya bahwa kalau Allah dulu sudah pernah setia kepada kita, bahwa Allah itu dulu pernah mengasihi dan juga menolong kita, maka Tuhan juga akan tetap menolong kita. Tuhan juga tetap akan mengasihi kita di masa yang akan datang. Dan Bapak Ibu, itulah pengharapan kita, itulah keyakinan kita. Jadi mari Bapak Ibu, di tengah situasi kita pada saat ini, ya di situasi pandemi, apalagi kita dalam situasi yang seperti ini Bapak Ibu, justru kita sangat membutuhkan kekuatan dan juga sukacita. Oleh sebab itu ya Bapak Ibu, mari kita tetap menjaga hati dan pikiran kita. Dan apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk terus membangkitkan sukacita kita? Mungkin kita bisa seperti Maria Bapak Ibu. Kita belajar dari Maria untuk mengingat kasih dan kuasa Allah yang sudah dinyatakan di dalam hidup kita dan juga di dalam hidupnya Bapak Ibu. Dan kita memuji Tuhan. Ya, kita membangkitkan sukacita kita Bapak Ibu dengan cara apa? Dengan memuji Tuhan Bapak Ibu. Ya, mendengarkan pujian yang menguatkan kita. Mendengarkan pujian yang membangkitkan semangat kita, iman kita Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, ini saatnya bagi kita untuk bernyanyi juga. Ya, untuk tetap bernyanyi dan semakin bernyanyi Bapak Ibu memuji Tuhan. Ya, jangan biarkan masalah-masalah atau persoalan yang kita hadapi itu justru menekan kita, yang membuat kita tambah susah. Ya Bapak Ibu, hidup ini sudah susah. Ya, hidup ini sudah susah. Banyak pergumulan dan beban berat kita. Dan kalau kita terus-menerus hanya memikirkannya saja Bapak Ibu, belum tentu masalah itu juga akan selesai. Tapi Bapak Ibu, satu cara yang membuat kita sanggup dan kuat untuk menghadapinya adalah dengan tetap bersuka cita, tetap punya harapan Bapak Ibu. Ya, dan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu, harapan kita adalah kepada Tuhan. Kasih dan juga kuasanya yang tidak terbatas. Ya, bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa diri kita juga bukan siapa-siapa. Ya, jangan kita berpikir Bapak Ibu, wah masalah yang kita hadapi itu apakah karena dosa saya? Apakah karena saya melakukan satu kesalahan? Apakah saya berdosa sehingga Tuhan menghukum saya? Bapak Ibu, kalau itu yang menjadi pikiran kita Bapak Ibu, karena dosa. Loh Bapak Ibu, apakah ada di antara kita yang tidak pernah berdosa? Ya, siapa di antara kita yang bisa mengatakan saya tidak berdosa? Sehingga dengan begitu hidupnya tidak ada masalah. Bapak Ibu, bukan itu. Ya, bukan itu alasannya. Ya, dan bukan itu caranya Bapak Ibu. Kita menghukum diri kita sendiri. Seolah-olah ini karena dosa dan kesalahan saya, makanya saya mengalami ini semua. Ya, seolah-olah Tuhan menghukum kita. Bapak Ibu, tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu.
Ya karena kita berdosalah makanya Tuhan Yesus datang ke dunia. Bapak, karena kita berdosalah, Yesus datang mencari kita. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita ingat akan kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan yang menyelamatkan kita, kasih Tuhan yang sudah berkorban di atas kayu salib. Apalagi di masa Advent, di masa Natal ini, kita mengingat Kristus yang datang ke dunia. Ya, Kristus yang telah datang ke dunia untuk apa? Mencari kita manusia yang berdosa, untuk menyelamatkan kita dan menolong kita. Kita punya harapan itu Bapak Ibu. Ya, kita punya harapan itu. Dan juga kita percaya kepada kuasa Allah. Kuasa Allah yang tidak terbatas. Kuasa Allah yang sanggup mengerjakan sesuatu yang baik dari sesuatu yang tidak baik Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang saat ini sedang kita alami? Ya, apa yang saat ini sedang kita gumulkan yang membuat kita sulit untuk bersuka cita? Mari Bapak Ibu, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi ini, melalui apa yang dilakukan oleh Maria, Bapak Ibu, itu juga boleh mendorong kita untuk tetap menjaga sukacita kita, membangkitkan sukacita kita, yaitu dengan mengingat kasih dan juga kuasa Allah. Ya, dengan mengangkat pujian-pujian Bapak Ibu, ya, dari hati kita, dari hidup kita Bapak Ibu. Ya, banyak lagu dan pujian yang bisa kita dengarkan, dan saya percaya Bapak Ibu, kekristenan itu kaya dengan lagu-lagu rohani yang bisa kita dengarkan, yang bisa terus menguatkan hati dan pikiran kita, iman kita. Dan salah satu lagu itu Bapak Ibu adalah lagu yang tadi kedua yang kita dengarkan, Semua Baik. Bapak Ibu, ini satu lagu yang sangat indah dan sebuah lagu yang kalau kita dengarkan Bapak Ibu di tengah situasi kita yang sulit, Bapak Ibu, ini mengingatkan kita ya bahwa Tuhan itu tidak diam, ya bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Ya, lagu Semua Baik, bahwa dari semula ya telah Engkau kerjakan. Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang baik. Ya, kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Nah Bapak Ibu, lagu Semua Baik ini ya diciptakan oleh seseorang yang justru Bapak Ibu kehidupannya kalau boleh dibilang secara manusia itu tidak baik. Ya, seorang kalau kita baca Bapak Ibu bisa cari di internet dan sebagainya, yang menciptakan lagu ini dia meninggal karena sakit. Dia meninggal karena sakit Bapak Ibu. Dan lagu ini dia ciptakan justru bukan pada saat dia sedang happy, bukan pada saat dia sedang senang, tapi justru di dalam kehidupannya yang penuh dengan pergumulan. Ya, penuh dengan persoalan Bapak Ibu. Jadi pencipta lagu ini yang kalau saya tidak salah ingat, namanya bernama Budi. Bapak Ibu, dia meninggal muda, cukup muda karena penyakit jantung. Dan kemudian dia menikah Bapak Ibu, dikaruniai seorang anak, dan anaknya ini Bapak Ibu tunarungu, ya, anaknya tidak bisa mendengar, tuli. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari lagu ini ya, ketika kita mendengarnya, Bapak Ibu, kita bisa merasakan dan juga mungkin bisa mengerti apa yang dirasakan dan juga dialami oleh sang penulis lagu ini juga, pencipta lagu ini. Ya, ketika dia menciptakan lagu ini dan dia menyanyikan lagu itu berulang-ulang, dia berkata, semua baik, apa yang telah kau kerjakan di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Bapak Ibu, lagu itu, kata-kata itu mau menguatkan dia, memberikan semangat kepada dia untuk membangkitkan sukacita dia, bahwa apapun itu kelihatannya mungkin tidak baik, tetapi semuanya baik. Ya, semuanya baik. Kita yang belum tahu, ya belum saatnya kita merasakan kebaikan itu dari apa yang kita alami. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita di dalam minggu Advent yang ketiga ini, mari kita tetap menjaga sukacita kita. Ya, kita tetap membangkitkan sukacita kita dengan mengingat kasih dan juga kuasa Allah. Ya, dengan terus mengangkat puji-pujian yang mengingatkan kita akan kasih dan juga kuasa Allah di dalam hidup kita. Pakai waktu kita Bapak Ibu, bukan hanya menyesali diri, ya bukan hanya yang menghukum diri sendiri, mengapa seperti ini, mengapa seperti itu. Bukan hanya itu. Saya bukan bilang kita tidak boleh ya jujur terhadap diri kita kalau memang sesuatu itu berat dan sebagainya. Tapi mari kita juga imbangi Bapak Ibu, ya dengan terus melihat kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu,
Ya sekalipun kita tidak mengerti apa yang kita alami, tapi mari kita terus melihat kepada Tuhan, terutama kepada kasih dan juga kuasa-Nya yang sudah pernah kita alami. Saya yakin Bapak Ibu, kita pernah mengalami itu. Hanya seringkali kita tidak menyadarinya. Ya, hidup kita, ya makanya Bapak Ibu kita perlu terus mengucap syukur supaya kita ingat Bapak Ibu apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, kasih-Nya dan juga kuasa-Nya dalam hidup kita. Ya, kita perlu merenung setiap hari Bapak Ibu untuk mengingat hari ini saya ada seperti ini. Itu karena siapa? Karena Tuhan Bapak Ibu. Ya, sehingga ketika kita, ya dalam hal apapun, ketika kita senang Bapak Ibu, kita juga merenung, kita mengucap syukur. Sehingga ketika kita susah Bapak Ibu, kita tahu ya bahwa Tuhan itu sudah pernah menolong kita, dan bahwa Tuhan itu akan tetap menolong kita. Ya Bapak Ibu, banyak hal di dalam hidup kita yang tidak bisa kita perkirakan apa yang akan terjadi di depan kita. Sama halnya dengan diri saya dan juga kita semua Bapak Ibu. Ya, kalau saya mau berpikir dan merenung kembali dengan situasi yang saya jalani sekarang dibandingkan dengan dulu, Bapak Ibu, banyak hal yang bisa saya syukuri sebetulnya. Ya, banyak hal yang perlu saya syukuri. Saya ada di Korea, Bapak Ibu. Ya, dengan situasi yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Mungkin setahun, 2-3 tahun yang lalu, saya bisa ada di Korea belajar, hidup, menjalani setiap hari seperti yang ada sekarang. Bapak Ibu, ada banyak hal-hal baru yang saya alami, yang saya lihat, yang saya rasakan Bapak Ibu selama di Korea ini yang membuat saya bersyukur sebetulnya. Ya, yang membuat saya bersyukur. Jadi Bapak Ibu, mari ya kita terus memiliki pengharapan. Sekalipun situasi kita berat, kita berjuang Bapak Ibu menghadapi pekerjaan, keluarga, masalah yang kita hadapi di dalam semuanya itu. Tapi mari Bapak Ibu kita tetap memiliki pengharapan akan kasih dan juga kuasa Allah, akan hal-hal baru yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita, yang belum kita tahu, yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup kita, baik melalui orang-orang di sekitar kita maupun melalui persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, apapun itu. Sehingga Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita dan untuk tidak terus mengangkat pujian-pujian bagi Tuhan yang mengagungkan namanya. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa.